Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita, yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 4, globalisasi, subtema yang ketiga, globalisasi dan cinta tanah air. Materi di kelas 6 pembelajaran yang pertama. Bacalah teks eksplanasi berikut dengan teliti. Teks eksplanasi ini berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, kita tadi membaca teks yang tadi kita baca, kemudian kita akan mencari informasi penting dari setiap paragraf yang tadi telah kita baca. Paragraf yang pertama adalah topik masalah, kemudian paragraf yang kedua deret penjelas, dan paragraf yang ketiga simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Dari teks yang tadi kita baca, topik masalah yang tadi pada teks tersebut adalah peluncuran Solar Akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan yang menjadi paragraf kedua yaitu deret penjelas. Nah, ada beberapa penjelasan di paragraf yang kedua. Yang pertama bahwa sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Kemudian, yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Kemudian, yang ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik
atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Nah, itu adalah deret penjelas pada paragraf yang kedua. Sedangkan di paragraf yang ketiga adalah simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, pesan yang hendak disampaikan oleh si penulis adalah bahwa pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah, itulah informasi penting pada teks yang tadi kita baca di paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, kalian boleh mencermati pertanyaan berikut berdasarkan teks yang tadi kita baca. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, di sini kita akan mencari kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, kita akan mencari bentuk kerjasamanya, kemudian juga peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN diantaranya adalah pembentukan ASEAN COST atau ASEAN Committee on Science and Technology. Kemudian mendirikan organisasi SIAMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization, kemudian mengadakan pertemuan ASEAN SCRED, dan juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara, diantaranya Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN COST. Kemudian Indonesia juga menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Kemudian Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan SCRED. Kemudian Indonesia mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Selanjutnya, peran Indonesia melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, itulah beberapa bentuk kerjasama dan juga peran Indonesia dalam hubungan di negara Asia Tenggara. Tentu masih ada banyak lagi peran Indonesia dan juga kerjasama di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, kalian bisa mencarinya lebih lanjut pada internet dan juga pada Google yang tersedia, baik itu melalui perangkat laptop ataupun juga perangkat handphone. Selanjutnya kita akan mengamati teks. Nah, kalian bisa membacanya. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nah, di tag ini kita akan membahas tentang energi alternatif, yaitu sel surya. Ya, di mana energi alternatif ini adalah energi yang bisa kita manfaatkan dari sinar
matahari. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar tentang cara kerja listrik tenaga surya. Nah, di sini bagian atap ada yang namanya panel surya, adalah untuk menangkap panas dari sinar matahari. Kemudian dari panel surya ini akan disimpan pada sebuah alat yang dinamakan electric box system. Selanjutnya dari electric box system ini akan disalurkan untuk lampu, bahkan untuk radio, dan juga bisa menghidupkan televisi. Nah, itulah cara kerja dari tenaga surya. Adalah tenaga surya tersebut disimpan melalui yang namanya panel surya terlebih dahulu sebelum disalurkan untuk berbagai kebutuhan di dalam rumah. Nah, selanjutnya kalian bisa menuliskan secara runtut pada kolom berikut tentang cara kerja dari panel surya tadi. Nah, ini kalian bisa menuliskannya. Nah, sebagai contoh, misalkan cara kerja panel listrik tenaga surya, bahwa panel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon. Lempengan panel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya matahari mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Nah, arus listrik dari panel surya dialirkan ke electric box system. Setelah sampai di electric box system, kemudian energi listrik bisa digunakan untuk lampu, radio, TV, dan peralatan elektronik lainnya. Nah, itulah dari tadi yang kita lihat dari gambar tentang cara kerja panel listrik tenaga surya. Selanjutnya, kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Kalian bisa melakukan percobaan dengan alat dan bahan sebagai berikut. Adapun langkah percobaannya, kalian bisa lakukan seperti pada langkah tersebut. Setelah melakukan langkah percobaan, kalian bisa melakukan laporan dari percobaan sumber energi alternatif listrik. Nah, adapun laporannya adalah kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik, dimulai dari nama percobaan, kemudian tujuan percobaan, alat dan bahan yang diperlukan, kemudian langkah kerja dan kesimpulan yang kalian dapatkan dari hasil percobaan tersebut. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.